Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Roban dan kita akan berbicara kali ini tentang pertarungan Italia versus Jerman. Ini laga klasik yang dimainkan di Nations League di matchday 1 yang berada di grup 3 di Liga A. Karena di Nations League ini ada terbagi dalam Liga A, B, C, D dan ini paling tinggi di mana Italia dan Jerman berada. Grup 3 ini konon disebut-sebut sebagai grup maut, grup neraka, ya, karena menempatkan 3 juara dunia yang ada di sana. Selain Jerman dan Italia masih ada Inggris dan juga satu tim kuda hitam, Hongaria. Dan kita akan lihat siapa yang akan lolos, ya, karena ini masih pertandingan pertama di mana Inggris akan terlibat dalam duel menghadapi Hongaria. Kemudian akan dilanjutkan dengan pertandingan Italia menghadapi Jerman yang akan berlangsung di Stadion Renato Dall'Ara di kota Bologna. Baik Jerman, Italia, dan Inggris menjadi favorit tentunya. Hanya juara grup yang akan langsung lolos untuk memainkan babak semifinal. Nah ini serunya. Italia harus menang. Italia dalam posisi tren yang lagi menurun. Kemarin di Wembley mereka baru dihajar habis oleh Argentina 3-0 dalam duel bertajuk Finalissima dan mereka gagal bisa berbuat banyak, tidak berkutik di hadapan Lionel Messi dan kawan-kawan. Semenjak mereka juara Euro, mereka tidak mampu untuk berbuat banyak. Di Nations League juga mereka gagal, hanya bisa menempatkan diri di posisi ketiga ketika mereka menjadi tuan rumah, karena juaranya adalah Prancis. Kemudian dalam 12 pertandingan terakhir mereka hanya bisa mendapatkan 3 kemenangan. Dan ini yang membuat mereka dalam posisi yang tidak bagus di saat mereka akan menghadapi tim kuat seperti Jerman. Karena Jerman ini walaupun sulit selalu bisa mengalahkan Italia dalam pertemuan-pertemuan mereka di event resmi seperti Piala Dunia dan Euro. Tapi kalau kita bisa melihat dalam 5 pertandingan terakhir antara kedua tim ini, itu imbang. Jerman sekali menang dan Italia sekali menang. Sisanya imbang yang dimainkan oleh kedua tim. Dan pertarungan mereka di Renato Dall'Ara ini menjadi penentu. Italia harus menang jika ingin bangkit kembali. Mereka harus bisa mengalahkan Jerman. Dan Jerman tidak mudah untuk dikalahkan. Jerman juga akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan. Semenjak ditangani Hansi Flick, mereka tidak pernah kalah. Hanya 1 kali imbang melawan Belanda dalam sebuah laga persahabatan. 8 pertandingan disikat habis oleh mereka. Termasuk bagaimana mereka bisa menyelesaikan laga-laga krusial ketika di fase grup dan menempatkan mereka sebagai juara grup untuk lolos sebagai tim pertama dari Eropa yang lolos ke Piala Dunia. Ini 2 tim yang bertolak belakang memang antara Jerman dan Italia. Italia kita tahu bersama bahwa mereka dalam 2 pegelaran Piala Dunia terakhir tidak bisa lolos secara back to back. Ya, pasukan Mancini ini gagal di 2018 di Rusia, kemudian gagal lagi untuk lolos ke Qatar. Kalau ke Rusia mereka gagal di tangan Swedia, nah ke Qatar ini mereka gagal di playoff saat bertarung dengan tim anak bawang sebenarnya, tim underdog, Makedonia Utara. Makedonia Utara itu bertarung dengan Portugal dan akhirnya Portugal yang lolos. Kalau Italia mampu mengalahkan Makedonia Utara, Italia akan bertarung melawan Portugal dan kesempatan untuk lolos tetap terbuka. Sekarang mereka hanya akan menjadi penonton dan kita bisa melihat bahwa bermain melawan Argentina, mereka kalah segalanya. Dari semua aspek mereka kalah. Dan ini adalah penentuan buat mereka. Kalau mereka gagal lagi melawan Jerman, mereka akan sulit untuk bisa lolos dari grup 3 ini di Liga A. Karena mereka masih akan bertarung lagi dengan Inggris, kemudian akan bertarung lagi dengan Hongaria. Makanya untuk bisa membuat mereka tenang, aman, nyaman, mereka harus mampu mengalahkan Die Mannschaft Jerman. Namun tidak mudah juga karena Jerman berambisi untuk bisa mengalahkan Italia agar posisi mereka juga enak. Karena setelah melawan Italia, Jerman itu akan bertarung pada tanggal 7 nantinya, 7 Juni ini, mereka akan berhadapan dengan Inggris di Allianz Arena memang, di kandang mereka, markasnya Bayern Munchen. Namun kalau sampai mereka kalah melawan Italia, posisi mereka terjepit sekali ya, karena Inggris juga bisa membuat mereka ini tidak mampu lolos dari grup 3. Kalau sampai Inggris bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan Jerman, makanya Jerman juga akan habis-habisan menghadapi Italia agar posisi mereka lebih aman di saat mereka menjamu Inggris nantinya pada tanggal 7 di Allianz Arena. Karena kalau mereka menang melawan Italia, kemudian mereka menang melawan Inggris, aman.
Dengan 6 poin posisi mereka menjadi tenang. Mereka bisa mengalahkan Hongaria. Nah, kita lihat apa yang akan dilakukan khususnya buat Mancini. Mancini pasti akan merotasi pertarungan dengan Jerman. Tidak pemain-pemain yang dibawa untuk bertarung di Wembley melawan Argentina pasti akan diubah. Kalau Donnarumma mungkin akan dimainkan. Kalau dengan opsi permainan mereka skema 4-3-3 yang dilepas oleh Mancini, maka selain Donnarumma, Di Lorenzo mungkin saja masih akan dipertahankan. Di posisi bek kiri, saya pikir Emerson tidak akan dimainkan. Kalau rotasi terjadi, Spinazzola yang bisa dimainkan lebih awal atau Birahi yang akan ada di sana. Dua bek tengah ini dengan mundurnya Chiellini yang sudah pensiun terakhir main melawan Argentina di Wembley dalam finalisima, posisi dia akan digantikan oleh Alessandro Bastoni, pemain dari Inter Milan, berpasangan dengan Leonardo Bonucci. Itu yang menurut saya yang bisa ditampilkan oleh Mancini. Nah, di tengah ini juga masih menjadi tanda tanya. Tetapi satu tempat mungkin Nicolo Barella, pemain Inter Milan, ada di sana. Tinggal tergantung apakah Jorginho akan dimainkan atau diistirahatkan sehingga Manuel Locatelli yang dimainkan di sana bersama dengan Brian Cristante. Itu menjadi hak bagi Mancini untuk melihat 3 pemain yang ada di tengah untuk dimainkan. Nah, sementara di depan ini mungkin perubahan juga akan terjadi. Raspadori mungkin akan diistirahatkan dan rekan dia yang berada di Sassuolo, Scamacca, yang bermain di sana sebagai striker. Kita tidak tahu apakah Bernardeschi akan dimain lebih awal atau di sana juga ada Belotti yang dimainkan, tergantung dari Mancini untuk melihat situasi dan kondisi siapa di garis depan yang bisa, bahkan bisa saja Raspadori dan Scamacca dimainkan sekaligus sebagai striker kalau mengubah permainan dia dari 4-3-3 ke 4-4-2 dengan memperkuat lini tengah, dengan menambah lagi di tengah atau Bernardeschi ditarik bermain lagi dari tengah, hanya ada 2 striker. Ini bisa saja memungkinkan dengan 2 anak muda yang berada di depan untuk menghadapi Jerman. Memang harus pemain-pemain yang cepat menghadapi Jerman. Nah, Jerman sendiri bagi Hansi Flick tetap akan dengan 4-3-3 akan bermain. Ada perubahan-perubahan juga dari Hansi Flick ketika dia membawa 6 pemain dari tim U21 ini pasti akan banyak. Schlotterbeck yang akan bermain di belakang ya, bersama dengan Rudiger juga di bek tengah, oke. David Raum yang ada di kiri dan mungkin dia akan menarik Joshua Kimmich, pemain Munchen ini bermain kembali di kanan. Posisi ideal bagi Kimmich karena selama ini kita tahu Kimmich didorong sebagai gelandang bertahan untuk bermain double pivot bersama dengan Leon Goretzka. Tapi sekarang kalau dia ada di kanan, Goretzka mungkin akan bermain di sana dengan Ilkay Gundogan, ya, pemain dari Manchester City yang menentukan langkah City menjadi juara di IPL kemarin saat mengalahkan Aston Villa dengan 2 gol dari Gundogan. Nah, di depan ini dengan pemain-pemain di lini serang ada pemain senior. Müller juga bisa ditampilkan di sana. Ada Leroy Sané ya yang bisa dimainkan di posisi wing bersamaan dengan Kai Havertz. Dan Kai Havertz ini pasti diturunkan menjadi opsi yang terbaik bagi Hansi Flick. Pemain Chelsea ini pasti harus ada. Di depan itu akan menjadi milik bagi Timo Werner. Ya, Timo Werner boleh tidak bagus ketika ada di Chelsea, tetapi di tim nasional dia gacor. Dia selalu bisa ditampilkan menjadi pilihan utama bagi Hansi Flick. Dan ketika melawan Italia, dia akan berada di depan. Itulah starting 11 yang saya lihat baik dari Italia maupun dari Jerman. Tapi perubahan itu bisa terjadi. Ya, bisa dilakukan oleh kedua tim. Ini hanya bayangan saja yang saya bilang di sini yang akan ditampilkan oleh Mancini dan juga dengan Hansi Flick. Nah, kita akan melihat sekarang siapa yang akan memenangkan pertandingan. Kalau bermain dengan opsi tadi saya pikir ya bukan karena saya ini kan pengagum Jerman ya. Tetapi saya meyakini Jerman akan berbuat yang terbaik dalam pertandingan ini. Di saat Italia lagi menurun, Jerman akan berusaha. Terlepas mereka bermain di markas di Italia, di Bologna, tapi Jerman akan coba untuk bisa memenangkan pertandingan. Memang tidak mudah juga, karena Italia pasti akan termotivasi, apalagi lawan mereka adalah Jerman. Kemungkinan imbang seri itu sangat tinggi, persentasenya sangat tinggi. Tetapi kita akan lihat. Tentunya kalau ditanya kepada saya udah pakai kostum Jerman, jadi pasti saya akan melihat Jerman yang bisa memenangkan pertandingan dan harus bisa mensupport Jerman. Namun Italia juga punya kesempatan karena mereka bermain di kandang. Mereka bisa mengalahkan Jerman karena Jerman ini selalu sulit menghadapi Italia. Mereka
Kalau menghadapi dengan tim-tim lain, oke. Tapi mereka paling susah kalau ketemu dengan Italia. Jarang mereka untuk bisa menang karena memang mungkin tidak ketemu permainan mereka. Italia sangat kuat, apalagi dalam bertahan. Ini Jerman sering sulit untuk bisa menembus pertahanan Italia. Tapi terakhir kali dalam 2016 Jerman pernah mengalahkan Italia 4-1. Jadi modal ini juga yang membuat mereka ini datang ke Renato Dall'Ara ini dengan motivasi tinggi tentunya. Ingin memukul Italia di sana. Mumpung Italia sedang kurang begitu bagus, sedang terguncang, sehingga ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tim asuhan Hansi Flick. Tapi Italia tentunya tidak ingin malu. Mereka bermain di kandang. Mereka ingin menyelesaikan pertandingan dengan positif. Dan kalau bicara positif, tentu mereka ingin mendapatkan 3 poin walaupun di sana adalah tim Jerman. Jadi ini seru. Pertarungannya akan berlangsung di antara Italia dan Jerman. Jerman mungkin akan lebih sedikit menguasai permainan. Ya, ball position ada di Jerman. Tapi ini tidak akan menentukan, tidak merupakan sebuah jaminan apakah ball position ini akan menentukan hasil akhir. Karena Italia dengan counter attack yang mematikan bahaya juga. Mereka punya pemain-pemain yang sangat bagus. Ya, gelandang-gelandang mereka juga pekerja-pekerja yang baik. Dan kita akan lihat. Kita tunggu siapa yang akan memenangkan pertandingan. Bagi Anda tentunya penggemar Jerman, pasti akan melihat bahwa Jerman yang akan diunggulkan. Bagi Anda juga yang penggemar fans berat tentang Italia akan mengatakan ini akan menjadi makanan buat Italia. Wajar masing-masing untuk mengunggulkan tim favoritnya, dan ini menjadi laga yang menentukan. Kemenangan akan membuat baik Italia atau Jerman lebih enak untuk melangkah ke pertandingan berikut. Sampai di sini bagaimana saya ingin membahas, memperlihatkan peluang kedua tim yang bertarung di grup 3 Liga di Nations League. Sampai jumpa dalam pembahasan lainnya. Ciao.